Baik Ibu Francisca, selamat siang. Selamat siang Pak Gustaf. Ya, baik, yang pertama saya ucapkan limpah terima kasih karena Ibu sudah menepati janji kita untuk bertemu pada siang hari ini untuk kita melakukan percakapan pra-observasi sebelum Ibu melaksanakan observasi kelas. Ya, baik Ibu Francisca, ya, kira-kira jadwal yang sudah dikeluarkan dari Waka Kurikulum, Ibu mendapatkan jadwal observasi nanti hari apa? Ya, baik Pak Gustaf. Saya akan melaksanakan observasi itu hari Senin 7 Oktober 2024. Itu di kelas berapa? Di kelas 11 ATPHB jam 12 sampai 16 WITA. Jam 12 sampai 16 WITA. Nah, Ibu Francisca, itu untuk mata pelajaran apa dan topik apa? Ya, baik. Untuk mata pelajaran Agribisnis Tanaman Hias, elemen 9 pengelolaan limbah pertanian. Pengelolaan limbah pertanian. Baik Ibu Francisca, mungkin saya ingin tahu apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu dari pengelolaan limbah organik ini. Baik, tujuan pembelajaran dari pengelolaan limbah pertanian ini yaitu peserta didik mampu menerapkan pengelolaan limbah organik meliputi pembuatan kompos bokasi, tapi kali ini saya lebih fokus pada pembuatan bokasi. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menerapkan hasil pengelolaan limbah organik dalam kegiatan budidaya. Oke, nah Ibu Francisca, kenapa Ibu lebih memilih kompos dibandingkan bokasi? Saya lebih memilih bokasi karena saya melihat bahwa berdasarkan keadaan yang ada di lingkungan sekolah saya, terdapat beberapa limbah hasil budidaya. Kemudian juga kotoran ternak itu mudah didapat, sekam dan jerami juga berada di lingkungan sekitar sekolah. Ya. Baik Ibu Francisca, jadi berdasarkan nanti persiapan observasi itu, Ibu memilih, ada yang Ibu pilih adalah penerapan disiplin positif. Ya. Nah, kira-kira ada berapa fokus perilaku yang Ibu mau munculkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Ya, dalam kegiatan pembelajaran kali ini saya akan mengangkat 3 fokus perilaku. Yang pertama yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Yang kedua, saya mau melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku yang melanggar atau restitusi. Ya, jadi Ibu memilih tiga fokus perilaku itu yang diharapkan muncul pada saat Ibu melakukan aktivitas pembelajaran. Nah, baik Ibu Francisca, saya ingin tahu dari fokus-fokus perilaku itu area-area pengembangan yang hendak Ibu ingin capai per perilaku itu seperti apa? Ya, baik. Untuk perilaku yang pertama, area pengembangan yang saya ingin capai itu bahwa saya mengajak peserta didik untuk melihat kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan bagaimana tanggapan mereka terhadap kesepakatan kelas yang dibuat tersebut. Apakah perlu dilakukan perubahan atau tidak? Yang kedua, di perilaku yang kedua itu saya tentu saja pada proses pembelajaran ada peserta didik yang melakukan hal-hal yang positif atau hal-hal baik. Nah, saya pun perlu memberikan apresiasi positif terhadap peserta-peserta didik tersebut. Dan perilaku yang ketiga yaitu bahwa saya sebagai guru memfasilitasi terhadap peserta didik yang mungkin saja melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan kelas yang dibuat pada saat proses pembelajaran, yaitu dengan melakukan restitusi terus memberikan penguatan terhadap peserta didik. Ya, baik Ibu Francisca, jadi saya sudah mendapatkan informasi tentang area atau hal spesifik yang Ibu mau kembangkan berkaitan dari fokus perilaku, yaitu 3 fokus perilaku yang Ibu telah pilih dan Ibu mau munculkan pada saat aktivitas pembelajaran. Nah Ibu Francisca, saya juga perlu mengetahui strategi apa yang Ibu persiapkan untuk sebelum Ibu melaksanakan nanti kegiatan pembelajaran di hari Senin nanti. Ya, baik.
strategi yang saya siapkan itu yang pertama saya menyiapkan rubrik observasi kinerja guru, kemudian administrasi lain seperti modul ajar saya mempersiapkan LKPD, kemudian saya juga melakukan briefing terhadap siswa-siswi kelas 11 ATPHB untuk kegiatan belajar mengajar nanti di hari Senin itu, karena mereka tentu saja perlu menyiapkan beberapa bahan untuk melakukan proses pengelolaan limbah organik pembuatan bokasi. Ya. Bagi Ibu Francisca, jadi alokasi waktu yang dibutuhkan itu berapa jam? Ya, untuk alokasi waktu itu 5 JP, ya, 225 menit. 225 menit. Ya. Nah, saya ya mau dengar dari Ibu bagaimana tentang rincian waktu yang Ibu manfaatkan dalam pembelajaran satu kali tatap muka yang 5 JP itu. Baik, untuk kegiatan yang pertama pendahuluan itu saya menggunakan waktu 20 menit. Kemudian untuk kegiatan intinya 185 menit, dan yang terakhir kegiatan penutupnya saya menggunakan waktu 20 menit. Di kegiatan inti nanti itu akan terbagi dalam kegiatan praktek, ya, kemudian mengerjakan tes sumatif dan juga melakukan presentasi seperti itu. Ya. Oke, bagi Bu Francisca, saya sudah memperoleh informasi-informasi ya yang dibutuhkan dalam percakapan pra observasi kelas sebelum Ibu melaksanakan kegiatan ya pembelajaran di hari Senin nanti. Dan di sini menjadi catatan penting bagi saya bahwa Ibu telah mempersiapkan modul dengan baik. Saya sudah melihat ada LKPD-nya, kemudian ada atau asesmen sebelum pembelajaran maupun asesmen sumatif ya, kemudian persiapan-persiapan itu dalam memfasilitasi kelompok dalam membuat bokasi maupun nanti dalam diskusi kelas. Kemudian yang berikutnya juga saya sudah memperoleh gambaran, yaitu berkaitan dengan itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti, area-area pengembangan yang akan Ibu hendak capai nanti, dan strategi-strategi yang Ibu sudah persiapkan ya. Dan saya melihat Ibu sudah sangat siap untuk melaksanakan ya kegiatan pembelajaran atau aktivitas observasi bersama saya selaku supervisor nanti. Baik, untuk itu terima kasih banyak Ibu Francisca. Sampai kita ketemu nanti di pembelajaran hari Senin. Ya. Terima kasih Pak Gustaf, selamat siang.